Enggak, itu aja pas di situ aku baru dengar kaget. Oke. Berarti kayak oh ya udah gitu, maksudnya ya tahu berarti masih ada luka mungkin atau masih ada rasa kehilangan gitu, karena kan pasti anak-anak maunya semuanya utuh ya gitu, tapi kan enggak. Menjadi single parent, nah ini mungkin salah satu bukti kayak kemandirian Ciwenda gitu nggak sih? Ya harus mandiri, mau single parent bukan single parent juga harus mandiri menurut aku ya. Perempuan harus mandiri. Perempuan harus mandiri, perempuan harus bisa. Ya gimana caranya bagi waktu lah gitu. Kalau cari duit kan juga harus mandiri ya. Iya. Ya emang harus gitu. Ya. Harus menjadi superwoman sekarang. Ya harus bisa dibagi-bagi kayak tadi gitu ya kan, udah tahu bundanya mau fashion show masih gendong anak dulu ya kan, jadi ya udah gendong dulu, terus anak-anak udah redahan main dulu di pantai baru melanjutkan fashion show gitu. Tapi nggak mengundang Koko mungkin, maaf. Udah undang kok, aku udah kirim undangan gitu, ayah juga udah tahu gitu, terus udah kayak gitu kayaknya dia bilang dia nggak tahu bisa datang atau enggak gitu, tapi komunikasi kan jadi aku udah kirim undangan gitu, udah ngajak juga. Tapi supportnya dia mungkin seperti apa sih? Iya, dia yang konkret lah pastinya. Gitu. Ya komunikasi, aku belum pegang handphone lagi sih, belum tahu sih handphone itu. Mendengar Koko saat itu sempat ingin mendonorkan matanya sebelum Hah, siapa? korban. Nggak tahu. Wah, yang terbaru untuk Vega gimana nih? Aku nggak tahu lagi. Ada wasiat gitu. Iya, Nggak ada berani, Iya. nggak berani jawab karena nggak tahu. Ada cerita-cerita juga. Kita ngobrolin tentang anak sih, nggak tahu. Aku Tapi kalau beneran melihat sosial dari korban sendiri ingin aku seperti nggak itu. berani jawab karena nggak tahu. Tapi ada pembagian waktu mungkin bertemu sama anak-anak mungkin kapan sih gitu? Bertemu sama anak-anak ya fleksibel sih, nggak ada kayak harus tanggal berapa ya ketemu gitu, ya sebisanya aja kan, namanya masih komunikasi. Jadi kalau misalnya ayah lagi bisa ketemu ya ketemu, kalau misalnya aku lagi bisa kayak ajak anak-anak jalan-jalan ya aku gitu, nggak ada yang kayak nggak boleh ya atau apa, nggak ada, semuanya komunikasi dengan baik, semuanya baik-baik, karena kan anak-anak juga maunya kita supaya bertumbuh besar baik. Sedikit Pekanbaru mendapat respon positif dari Pekanbaru rumah. Ya emang kadang-kadang suka kalau misalnya lagi viral, terus saya lagi nunggu, terus saya bilang, Bun ini lagi bikin viral yuk gitu, maksudnya ini kan ada yang lagi TikTok gitu, lagu yang lagi viral, bikin yuk gitu kan, biasanya oh iya boleh, pas lagi sempat pasti ketemu gitu, baik-baik aja. Jadi akhirnya menempati rumah baru, seperti katanya rumah impiannya. Udah lama sebenarnya, 4 bulan gitu. Ya mau nggak mau rumah harus dipindahin kan, harus ditinggalin kan. Kalau nggak pindah-pindah kan kawin. Itu aja pas aku pindah masih banyak tukang. Tapi ya udah gitu, ya ditinggalin supaya cepat tukang kerjanya. Mendapat pujian juga dari Ashanti, katanya rumahnya udah cepat luas, banyak fasilitas memadai. Sebenarnya ya secukupnya aja, juga luas banget enggak, cuman mungkin karena tinggi kan, yang tinggal nggak gitu tinggi, jadi ketinggian bangunan tinggi kelihatannya luas gitu. Emang aku ya mungkin pada saat desain, aku kan suka desain, jadi pada saat itu desainnya kelihatannya jadi lebih luas. Apalagi dari rooftop juga banyak fasilitas ya. Sebenarnya itu memanfaatkan tanah yang tidak begitu besar. Kalau misalnya aku tanah kolam renangnya di bawah, bener kan Kopi? Iya. Tanah aku habis dong, nggak bisa buat kolam renang doang. Tapi anak-anak suka berenang, makanya akhirnya kolam renang dipindahin gitu ke atas. Sebenarnya karena memanfaatkan tanah yang secukupnya itu supaya bisa banyak fungsinya. Berarti ruang kosong ya. Betul. Rumah baru, impian baru, harapan baru gitu. Ya semuanya baru lah, bisnis baru supaya cuannya baru gitu ya kan, supaya ya namanya anak banyak ya kan, ibu-ibu anak banyak ya harus bisa pintar-pintar membagi waktu dan kerja. Tapi susah nggak sih? Nggak ada yang nggak susah. Aku udah bangun dari jam 4 terus masak, rapi-rapi semuanya, terus udah kayak gitu tidur biasanya jam 10 ya, kalau cepet 10 ya itu udah bersyukur banget ya. Kalau nggak jam 12 jam 1 kita masih ngomongin bisnis ini, ngomongin kerjaan yang ini, kerjaan yang itu gitu. Jadi ya selagi masih bisa kerja ya kerja gitu, dinikmati. Iya namanya anak-anak, maksudnya begini ya,
perpisahan orang tua itu akan menimbulkan trauma bagi anak-anak, walaupun sedikit pasti ada gitu. Jadi ketika baru berpisah sebentar, baru bentar gitu, terus tiba-tiba ditanya orang kayak gitu, mana ada sih anak yang jawab boleh? Emang ada, tapi mana mungkin kan orang jawab boleh gitu. Pasti kan butuh waktu buat mereka menyembuhkan hati mereka dulu semuanya gitu, butuh waktu buat semuanya berjalan gitu. Jadi ya cuman ya media aja kadang lebih kan beritanya. Tapi emang udah sendiri ada omongan gimana nggak sih, Ci? Ngomong apa? Maksudnya jangan dulu deh bunda atau gimana? Enggak, itu aja pas di situ aku baru dengar kaget. Oke. Berarti kayak oh ya udah gitu, maksudnya ya tahu berarti masih ada luka mungkin atau masih ada rasa pasti kehilangan gitu, karena kan pasti anak-anak maunya semuanya utuh ya gitu, tapi kan nggak semuanya bisa berjalan dengan keinginan gitu, tapi mereka juga bisa mengerti posisinya kayak gimana, apalagi kan Onya udah lebih gede, jadi dia juga udah lebih mengerti gitu, dan ya tidak ada yang bisa dipaksakan juga. Jadi ya sekarang dia enjoy juga, orang lagi promo radio di Bandung, dia aja dari tadi udah pusing, udah gimana nih bajunya ada yang mau Onya pakai nggak, baju cewek sayang. Tapi ngejaganya mungkin sama Ruben seperti apa nih buat nggak berimbas ke anak-anak gitu? Iya, ngejaganya kita semuanya baik-baik, komunikasi baik, anak-anak mau ketemu juga baik, semuanya baik, jadi nggak ada apa-apa. Apa sih yang buat maksudnya perpisahan kalian tuh kayaknya damai banget gitu ya? Ya masa emang kalau orang kan nikah diambil baik-baik, jadi kalau berpisah ya dibalikin baik-baik gitu. Ya, jadi contoh.